Kita berhenti di kopi apa sih ini? Dari hati. Oh, kopi dari hati. Sekarang kopi-kopi itu kan judulnya aneh-aneh. Nah, kita naik premium sewaan bersebelas romo. Premium tentu saja mobil yang cukup baru, tetapi tempat duduknya sangat tidak enak. Tidak seperti pada umumnya. Saya juga heran. Ring adik neng di, tetapi kecil dan gimana sih, dalam dan aduh pokoknya nggak enak. Jadi oke, tetap kita nikmati. Nih para Romo sedang siap untuk masuk ke mobil. Ada Romo Gunawan, ada Romo Dani, Romo Dedi. Kita masuk ke mobil. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya ada di Lawang, 28 km dari kota Malang ke arah utara, di suatu rumah retret yang ada di Lawang, 1,5 km dari jalan besar Surabaya Malang. Rumah retretnya itu namanya ini, Rumah Pembinaan Santa Juli Biliar, Jalan Argo Mulyo, Lawang, Malang. Karena sampai Rabu nanti kami tim liturgi Keuskupan Agung Semarang ada 11 Romo rapat tahunan, dan akan segera dimulai jam 9 ini, dan sekarang 9 kurang 10 menit. Yuk kita ikuti rapat itu. Inilah kompleks Rumah Pembinaan Santa Juli Biliar itu. Rumah milik kongregasi SPM para suster. Kompleksnya besar, saya juga belum masuk-masuk. Saya nanti kalau ada kesempatan ingin mewawancarai suster yang ada di sini untuk memperbincangkan tentang fungsi kompleks dan rumah pembinaan ini dan gagasan-gagasan yang ada di dalamnya, termasuk ketika memberi kesempatan kepada kami untuk memanfaatkan tempat bagi rapat. Rapat akan segera dimulai, kita akan menuju ke ruang rapat. Dan ini para Romo. Ada Romo Agus Widodo, halo. Ya, dosen kentungan. Iya, Romo Dani Pusmantoro, halo. Gelem ra gelem deh. Romo Boni, Paroki Fatima Magelang, dan ada 11 Romo nanti akan berbincang rapat. Yuk kita ikuti. Ini kamar-kamar para tamu yang memanfaatkan rumah pembinaan ini, diantaranya untuk retret. Dan ini kompleks yang sangat besar. Saya juga baru sekali datang ke sini untuk ikut rapat hari ini. Yuk. Oh, rupa-rupanya ada kompleks pendidikannya, kompleks sekolah. Persekolahan tuh anak-anak SD pada main-main di halaman sekolah. Kita akan ke ruang rapat. Ternyata turun. Dan rapatnya ada di sini. Wow, Romo Dedi tinggal di Klepu. Romo Warsito dari Sragen yang sering ngunten. Romo Sunaryadi Krapia. Romo Hendri Bandung Gunung Kidul. Dan Romo Roni Seminari Menengah Mertoyudan. Nah, kita ada rapat di sini. Ini saya paparkan untuk supaya kita semua mencermati apakah item-item itu
urutan mau seperti itu atau ada bagian yang perlu dijoki atau ditambah porsi waktunya, update beberapa kebijakan yang muncul yang tentu ini ada hal yang berbeda dengan konflik zaman dulu ya sebelum pandemi, dan termasuk konflik pada waktu komisi-komisi di Keuskupan belum dibubarkan. Kaitan dengan posisi komisi di KPKPAN, memang saya merasa masih, saya sendiri ya, tidak tahu teman-teman, masih mencari formula yang pas mana. Kaitan ketika komisi keuskupan itu sudah tidak ada, lalu dengan apa ya, yang disematkan di KPKPAN, tetapi juga waktu itu awal-awal itu juga dikatakan bahwa komisi di KPKPAN itu sebagai supporting system. Ketika rapat begini kelihatan mana yang dari desa dan mana yang dari kota. Semua romo membawa laptop kecuali yang dari Wonogiri. Romo Dani nggak bawa laptop, saya juga nggak bawa laptop. Ketok nek pastoral ini mau dari rumah ke rumah, dari kapel ke kapel, dan bukan akademisi. Rohani. Rohani kok. Bukan yang dipakai untuk kayak sini. Oh ya, saya sendiri yang dipakai. Saya lagi ngomong kayak Rohani tadi. Kita ngomong apa ya, ngomong kudus itu satu. Itu nyanyian itu kan bukan untuk umat. Itu kan proses. Umat tidak akan bisa mengikuti kalau Romo saya itu mau menyatakan kegelisahan. Jadi kalau umat itu mau tugas misa, itu yang dipikirkan itu benar apa salah ya. Saya kira itu di mana-mana begitu. Kemudian banyak romo-romo itu yang muncul di Instagram dan YouTube yang menyatakan mungkin itu pedoman, tetapi bagi umat itu perintah dan peraturan. Saya bisa mengambil contoh yang sangat banyak tentang tanda salib. Lalu seorang romo akan menerangkan tanda salib itu menjadi pembuka dan penutup. Maka jangan setiap kali tanda salib wedi lho, wong arepmu muji Gusti Allah kanthi wedi lho misalnya. Karena seseorang mengatakan itu. Soal kata amin, saya ingat Monsinyur waktu misa Romo Budio kemarin aminnya 3 kali loh. Ya. Sementara liturgi bengok aminnya mung 1 kali. Rasa sing bener sing salah nek menurut aku. Dan banyak, kita bisa melihat banyak. Ini sekarang diskusi soal lilin Advent. Yo. Ya kan? Jadi umat wis do gawe kurunka wong biyen dianjurke kurunka wedi nyulet. Orang itu. Heh? Corona, ya. Lilin corona. Orang itu. Karena ada ungkapan yang Komisi kata-ketik. komisi kata-ketik. Dan banyak lagi. Nanti ini kayaknya juga diskusi yang menarik tentang Kustardos, entah terangi. Ada tulisan di Alasannya karena Saracen Advent pertama itu mendahului Advent pertama. Karena Advent keempat kan jatuh minggu, sorenya sudah malam Natal. Maka lilin keempat itu nggak mungkin bertahan seminggu. Maka komisi kata-ketik karena ini mendahului Advent, rasalah nyumet lilin Advent. Tapi itu di umat menjadi benar. Perintah. Iya. Jadi yang menjawab keterangan komplit. Iya. Apalagi Romo untuk melarang. Betul. Dan saya kira diskusi kita tentang sebaiknya hari Minggu itu liriknya 2 bait atau boleh lebih. Nek kuwi dadi pedoman, kuwi dadi perintah loh. aturan. Nah, jangan-jangan kita itu lalu membuat dalam tanda kutip perintah-perintah yang ditangkap umat itu dengan maksud baik memberi pedoman. Nilainya kan beda sekali pedoman dan aturan atau konstitusi atau perintah. Kuwi lho sing dikhawatirke dan terjadi ternyata kan. Matur nuwun. tergantung nanti pengantarnya. Kalau pengantarnya bukan perintah, tapi hanya anjuran supaya nanti ada pedomannya, pegangannya. Ini bukan soal pendapat.
yang dikatakan Mas Agus betul, di mana-mana itu kayaknya nak salah dosa. Wah, saya juga diserang. Misalnya ya, Injil itu dimuliakan Tuhan itu di GMA nggak ada yang gini itu 1, 2 dok. Kenapa? Nggak ada orang tak foto yang TPI imam, yang TPI umat. Setelah imam mengatakan ini, imam dia akan membuat tanda salib dilanjutkan diikuti oleh umat. Umat ini mana roh pedomannya? Dulu kan TPI imam atau umat. Kalau orang dia tak foto kayak sudah dia menang. Rumah sakitnya aku nggak pengen itu karena Pedoman. aku kaget di mana-mana itu terpujilah Kristus. Coba salib kok ini kok udah Dawati. Dawati. Kemarin juga gitu salam damai salaman. Banding Jokowi do salam menyalami aku saya kira udah ragilem kok. Ning jero. Ning jero bisa. Tak ajak salam saya gelem. Ning nak dipeleroki tanggane aja nesu lho ya karena belum siap. Ora apa-apa. Ya salam damai kene nak gelem salaman kowe wong ning Jokowi do salaman kok. Nak do ketemu do salaman. Kenapa kita tidak kembali lagi? Sok-sok do latah kalau gitu tuh. Nah sekarang sudah biasa salaman lagi kayak Pak. Ya, memang kita itu selalu ada dalam tegangan. Kalau umat itu tidak diberikan pedoman, mereka akan selalu bertanya, akan selalu mencari kepastian. Namun kalau kita berikan pedoman, nah itu lalu seringkali dijadikan sebagai dasar untuk menilai benar dan salah, bahkan lalu juga takut untuk melakukan sesuatu, juga kadang-kadang dijadikan sebagai alasan argumen untuk menghakimi orang lain bahkan romonya juga gitu. Ini lalu memang agak repot gitu. Maka memang lalu gitu. Maka lalu memang pentingnya para romo yang di paroki itu memberikan pengantar, apa yang dikatakan oleh tadi sangat tepat, memberikan pengantar kepada umatnya.